Pendekar dari negeri awan. Di kerajaan Rayana, semua penduduknya harus memiliki kemampuan untuk bertarung. Bukan bertarung dengan mengandalkan senjata, melainkan bertarung dengan menggunakan tenaga dalam. Secara turun-temurun, kekuatan tenaga dalam penduduk Rayana selalu menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan kerajaan lain. Jika berada pada sebuah pertarungan, penduduk Rayana akan bertarung dengan tangan kosong dan mengandalkan tenaga dalam sebagai senjata ampuh melawan para musuh. Sudah sejak berabad-abad lalu, kerajaan Rayana mempersenjatai penduduknya dengan tenaga dalam. Semua penduduk yang lahir di kerajaan Rayana diajarkan untuk bisa mengendalikan kekuatan tenaga dalamnya. Ilmu ini pertama kali ditemukan oleh Mbah Yun, tokoh legenda dari kerajaan Rayana. Mbah Yun menjadi orang pertama yang mempelajari ilmu tenaga dalam dan bisa ahli dalam mengendalikan tenaga dalamnya. Kebanyakan orang dari kerajaan lain menganggap bahwa ilmu tenaga dalam adalah ilmu yang kuno dan tidak ampuh digunakan. Hal itu memang benar, karena Mbah Yun, semua orang bisa mempelajari ilmu tenaga dalam dan menjadikan ilmu itu sebagai senjata. Namun tidak banyak orang yang bisa menggunakan ilmu tenaga dalam untuk mengalahkan musuh. Mbah Yun menitip pesan bahwa ilmu tenaga dalam yang dimiliki seseorang bisa membuatnya menjadi sangat kuat dan bisa digunakan untuk mengendalikan apapun yang diinginkannya. Seseorang harus bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tenaga dalam karena hanya orang terpilih yang bisa mengendalikan diri dan tenaga dalamnya. Ilmu tenaga dalam yang dimiliki para penduduk Rayana lambat laun memudar. Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Rayana mengalami kekalahan dalam pertarungan dengan kerajaan lain. Penyebabnya adalah mulai banyak penduduk kerajaan Rayana yang menganggap bahwa ilmu tenaga dalam saja tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Kebanyakan penduduk dari kaum muda ingin menggunakan senjata seperti panah dan pedang untuk mempersenjatai diri untuk pertarungan. Seperti apa yang dikatakan Mbah Yun, bahwa ilmu tenaga dalam tidak akan bekerja dengan baik jika orang yang menggunakannya tidak percaya akan manfaat dari tenaga dalam. Kaum muda meremehkan kekuatan dari tenaga dalam yang sudah turun-temurun menjadi warisan kerajaan Rayana. Mereka sedikit demi sedikit tergoda dengan hasutan dari kerajaan lain yang dianggap lebih maju karena menggunakan senjata dalam bertarung. Kaum muda dari kerajaan Rayana tidak sadar bahwa tenaga dalam yang mereka gunakan tidak akan bekerja jika mereka tidak percaya dan tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tenaga dalam yang diajarkan. Perbedaan pendapat antara kaum muda dan juga kaum tua di kerajaan Rayana terkait ilmu tenaga dalam lambat laun menimbulkan perpecahan pada kerajaan Rayana. Kaum muda mulai berhenti mempelajari ilmu tenaga dalam karena mereka semakin meragukan apa yang mereka pelajari. Mereka berpikir secara logis bahwa menggunakan senjata lebih ampuh mengalahkan lawan dibandingkan dengan tenaga dalam tanpa menggunakan senjata apapun. Berbeda dengan kaum tua yang ingin mewariskan ilmu tenaga dalam dan juga menganggap bahwa ilmu tenaga dalam lebih ampuh mengalahkan lawan. Konflik ini terus terjadi hingga lama-kelamaan kerajaan Rayana memiliki konflik internal yang membuka celah bagi kerajaan lawan untuk menyerang kerajaan Rayana. Hampir semua kaum muda enggan untuk mempelajari ilmu tenaga dalam. Mereka mengajak penduduk lain untuk beralih menggunakan senjata, dibandingkan terus-menerus mempelajari ilmu tenaga dalam yang menurut mereka tidak ampuh melawan musuh. Dari sekian banyak anak muda yang berhenti mempelajari ilmu tenaga dalam, Suhran menjadi satu-satunya anak muda yang tetap teguh pendirian dan serius mempelajari tentang ilmu tenaga dalam. Suhran harus diam-diam mempelajari tenaga dalam, karena jika ketahuan oleh kaum muda lain, Suhran diancam akan dikeluarkan dari kerajaan Rayana. Suhran adalah cucu dari ajudan yang dimiliki Mbah Yun, sama seperti anak lainnya yang lahir di kerajaan Rayana. Suhran selalu ditanamkan ilmu tenaga dalam dan bagaimana mempertahankan ilmunya untuk kebaikan.
Suhran yang dari kecil sampai remaja paham betul bagaimana keadaan kerajaan Rayana. Kaget melihat perselisihan antara kaum muda dan tua yang belum pernah ada perselisihan serunyam ini. Tuan Yun, cucu Mbah Yun sekaligus sepupu Suhran, adalah orang pertama yang mengajak para kaum muda untuk berhenti belajar ilmu tenaga dalam. Tuan Yun memang merupakan cucu Mbah Yun yang dari kecil selalu membangkang saat diajarkan mengenal ilmu tenaga dalam. Seiring berjalannya waktu, perselisihan semakin sengit. Sampai ada di suatu waktu, kaum muda dan kaum tua bertengkar demi memperebutkan kerajaan Rayana. Kaum muda yang merasa lebih kuat berhasil mengalahkan kaum tua. Kaum muda semakin besar kepala karena apa yang mereka yakini benar. Dengan senjata pedang dan panah, kaum muda berhasil mengalahkan kaum tua dan mengusir kaum tua keluar dari kerajaan Rayana. Kaum muda menjadi penguasa di kerajaan Rayana. Berbeda jauh dengan nasib kaum tua yang harus luntang-lantung mencari tempat untuk tinggal. Buhran, satu-satunya penduduk yang berasal dari kaum muda, memutuskan untuk ikut dengan kaum tua, pergi keluar dari kerajaan Rayana. Semua kaum tua menaruh harapan pada Suhran sebagai anak muda yang memiliki ilmu tenaga dalam yang lebih baik dibandingkan para kaum tua lainnya. Suatu hari, saat Suhran dan kaum tua lainnya sedang berjalan mencari lokasi untuk tinggal, Suhran bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang beristirahat di pinggir kebun. Kakek itu terlihat sedih dan lelah. Suhran mendatangi kakek itu dan bertanya mengenai kondisinya. Kakek itu bilang bahwa dia selalu gagal panen karena hampir setahun tidak turun hujan. Kebun seluas 10 hektar yang dimiliki gagal panen. Tidak ada satupun sayur maupun buah yang berhasil panen. Suhran lalu menutup matanya, mengepalkan tangan, dan berkonsentrasi tinggi, mengeluarkan tenaga dalamnya. Tanpa menunggu lama, tiba-tiba hujan turun dan membasahi seluruh lahan milik kakek. Kakek sangat bahagia melihat air hujan yang turun. Suhran lalu pergi meninggalkan kakek itu untuk meneruskan perjalanan. Kakek itu lalu memanggil Suhran dan mengatakan hal yang tidak Suhran sangka. Kamu bisa mengendalikan cuaca, menurunkan hujan. Siapakah kamu? Dari mana asalmu? Suhran, nama saya Suhran. Saya dari negeri awan. Suhran tidak ingin menyebut kerajaan Rayana sebagai tempat asalnya. Baiklah Suhran, perkenalkan saya Mbah Haka, seorang raja dari kerajaan Naba. Kamu lihat di ujung sana. Di balik gunung itu ada sebuah kerajaan makmur yang dihuni para orang baik. Selama ini kami kelaparan karena tidak ada sayuran ataupun tumbuhan yang bisa kami konsumsi. Namun berkat kamu, kami bisa sejahtera kembali. Suhran hanya tersenyum, tidak tahu harus berbuat apa. Mbah Haka mengajak Suhran dan para kaum tua untuk mengunjungi kerajaan Naba. Sesampainya di sana, Suhran melihat bangunan luas nan kokoh tempat para penduduk kerajaan Naba berada. Kakek memperkenalkan Suhran dan para kaum tua kepada penduduk kerajaan Naba. Kakek menjelaskan bahwa Suhran adalah pahlawan bagi kerajaan Naba dan menyematkan panggilan pendekar awan untuk Suhran. Akhirnya Suhran dan para kaum tua memiliki tempat tinggal kembali.